Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Fatima dari kelas TI1C Politeknik Negeri Cilacap. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai single linguist non-circular menggunakan head. Jadi tujuan mempelajari single linguist non-circular menggunakan head adalah agar mahasiswa mengetahui, kemudian memahami, dan dapat menggunakan konsep linguist non-sirkuler untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 10. Yang pertama ada pengertian, kedua ada deklarasi single linguist non-sirkuler, yang ketiga ada penggunaan head pada single linguist non-sirkuler, yang keempat ada inisialisasi dan XMP, yang kelima ada menambah data di depan, yang keenam ada menambah data di belakang, yang ketujuh ada menghapus data di depan, yang kedelapan ada menghapus data di belakang, 9 ada menghapus semua data, dan yang terakhir ada print elemen linguist. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Jadi linguist itu merupakan bentuk struktur data dinamis yang ditemukan oleh Alan Newell, Chris Chow, dan Herbert Simon. Kemudian linguist tersebut merupakan bentuk struktur yang tersusun atas node-node atau simpul yang tersusun secara sekuensial dan saling berhubungan dengan bantuan pointer serta bersifat dinamis. Ini adalah penggambaran dari single linguist non-circular menggunakan head. Jadi ada dua komponen, pertama ada data, yang kedua ada pointer. Jadi setiap node pada linguist itu terdiri dari field yang berisi pointer ke node selanjutnya. Jadi pointer masing-masing data itu akan diarahkan kepada node selanjutnya. Kemudian pointer dari node terakhir itu akan menunjuk ke nul. Jadi jika tidak ada pointer selanjutnya, berarti pointer terakhir itu akan diarahkan ke nul, kosong. Next, kita masuk ke deklarasi single linguist non-circular. Jadi node pada konsep linguist itu dibentuk dari struct yang memiliki elemen berupa data dan sebuah pointer dengan nama next dengan tipe struct itu sendiri. Pointer next nantinya akan digunakan untuk mengacu kepada node selanjutnya jika ada. Cara mendeklarasikannya adalah seperti ini. Tipe def struct, kemudian nama struknya node, kemudian kita deklarasikan tipe datanya, jadi integer data, kemudian node kita arahkan ke selanjutnya, jadi node pointer next. Kemudian untuk membuat node baru, untuk membuat sebuah node baru menggunakan keyword new, misalkan data baru yang hendak kita masukkan adalah 7, maka pembuatan node barunya sebagai berikut. Kita lakukan node, kemudian pointer baru kita sama dengan kan new node karena akan membuat keyword new. Kemudian baru kita arahkan ke data. Nah, datanya bernilai 7. Jadi kita sama dengan 7. Kemudian baru kita arahkan ke next, kemudian kita arahkan ke nul. Mengapa? Karena variabel 7 dari pointer ini merupakan node yang terakhir. Jadi node terakhir dia akan disama dengan nol. Next, penggunaan head pada single linguist non-circular. Jadi ini adalah penggambarannya. Di sini ada variabel pointer node yang disebut dengan head, variabel pointer. Kemudian untuk mendeklarasikan head, kita cukup menggunakan node, kemudian kita pointer head. Jadi node pointer head. Next, kita masuk ke bagian inisialisasi dan XMP. Jadi inisialisasi adalah fungsi untuk mengeset bahwa tidak ada node linguist. Caranya adalah dengan mengeset head sama dengan nul. Jadi head sama dengan kosong, seperti itu. Caranya adalah void inisial karena untuk inisialisasi. Kemudian
kita gunakan head sama dengan 0, hanya seperti itu. Next, kita masuk ke if empty, merupakan fungsi untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Jadi caranya adalah dengan mengecek apakah pointer dari head mengarah pada 0 atau tidak. Jadi kalau inisialisasi itu dia mengecek bahwa tidak ada not linked list. Mengeceknya itu dengan head kita samakan dengan 0. Tapi jika if empty, dia hanya mengecek apakah pointer dari head itu mengarah pada 0 atau tidak. Dia mengetahui untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Nah, caranya kita gunakan integer lmp jika kita head sama dengan 0. Ini menggunakan 2 sama dengan karena harus sama dengan 0. Jadi untuk mengecek dia harus sama dengan 0. Head harus sama dengan 0. Maka jika head sama dengan 0, maka dia akan return 1. Itu adalah bernilai 1, maka dia true. Kemudian jika tidak, dia akan return 0. Berarti salah. Next, kita akan masuk ke menambah data di depan. Ini adalah penggambaran dari menambah data di depan. Jadi ada kondisi awal dengan variabel pointer 7, dia merupakan head. Ada dua data ya, yang pertama ada 7 dan 13. Kemudian kita akan menambahkan node baru di depan dengan variabel 84. Jika ditambahkan di depan, maka head akan mengacu pada data yang telah ditambahkan di depan. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Setelah node dengan data baru dibuat, maka terdapat kondisi penambahan node di depan pada list sebagai berikut. Yang pertama, apabila list kosong, maka head akan diarahkan ke node baru. Tapi kan di contoh dia list tidak kosong ya. Yang kedua, apabila list tidak kosong, maka node baru akan mengarah ke data yang diacu oleh pointer head. Nah, dia kan pointer head di depan. Nah, node baru maka akan mengacu pada data yang diacu oleh pointer head. Jadi dia ke sini, maka 7 itu secara otomatis bergeser. Jadi head akan ditemankan pada data yang bernilai 84. Yang ketiga ada kemudian pointer head akan diarahkan ke data baru tersebut. Nah, penggambarannya seperti tadi. Kita masuk ke menambah data di belakang. Jadi ini ada penggambarannya. Jadi kondisi awal ada dua data ya. Yang pertama bernilai 7, yang kedua ada bernilai 13, dan head itu pada nilai 7. Kemudian kita akan menambahkan node baru di belakang dengan nilai 84. Kemudian kita tambahkan di depan. Jadi di belakang seperti ini ya. Nah, pointer head akan tetap pada data yang di depan. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di belakang pada list sebagai berikut. Yang pertama ada, apabila list kosong, maka head akan diarahkan ke node baru. Tetapi di contoh ini list tidak kosong. Yang kedua ada, apabila list tidak kosong, maka kita harus mencari node terakhir dari list yang ditunjukkan oleh sebuah node yang pointernya mengacu pada 0. Jadi kita mencari, yang pertama kita mencari node terakhir dari list. Jadi node terakhirnya adalah 13 ya, data 13. Kemudian penambahannya adalah di samping 13. Jadi 84 ada di node yang paling akhir. Yang ketiga ada, kemudian pointer dari node terakhir tersebut akan diarahkan ke data baru tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menghapus data di depan. Jadi ini ada penggambarannya. Ada kondisi awal dengan head mengacu pada nilai 7. Di sini terdapat 3 data. Yang pertama ada 7, ada 13, dan 15. Nah, untuk menghapus data itu tidak secara otomatis langsung dihapus, tetapi dia memerlukan bantuan pointer bantuan. Misalnya stem yang mengacu pada node yang hendak dihapus. Jadi ini memerlukan
variabel pointer yang mengacu pada node yang akan dihapus, berarti yang mengacu pada node dengan nilai 7. Nah, kemudian jika sudah, maka head akan diarahkan kepada node selanjutnya, akan diarahkan kepada pointer selanjutnya yang bernilai 13. Nah, jika sudah, maka data yang bernilai 7 itu dapat dihapus. Penjelasannya ada di sebelah sini. Next, menghapus data di belakang. Untuk menghapus node paling belakang, diperlukan sebuah variabel pointer bantuan untuk bisa menemukan node sebelum terakhir. Node sebelum terakhir dapat diketahui dengan mengecek apakah pada node selanjutnya atau next pointer mengarah pada 0. Kemudian apabila ditemukan, maka pointer dari node sebelum terakhir dicat 0 dan node next atau node terakhir dapat dihapus. Sebenarnya menghapus data di belakang mirip dengan menghapus data di depan, jadi tidak secara otomatis dihapus, dia harus menggunakan variabel pointer. Jadi dia mengecek terlebih dahulu adakah pointer sebelumnya setelah pointer terakhir. Jika ada, maka pointer sebelumnya sebelum pointer terakhir ini dia arahkan kepada 0. Nah, baru kemudian data paling terakhir dapat dihapus. Ini adalah penggambaran programnya. Next, kita masuk ke menghapus semua data. Jadi, node dihapus satu per satu menggunakan variabel pointer del sebagai pointer untuk menghapus dan variabel pointer temp sebagai penghapus node. Jadi ada dua pointer. Yang pertama ada temp, ini untuk mengakses. Yang kedua ada del, pointer del itu untuk mendelete. Nah, setelah menghapus satu node, variabel del akan diarahkan ke node selanjutnya next oleh variabel temp. Jadi yang mengarahkan itu adalah pointer temp. Nah, untuk kemudian menghapus node tersebut, demikian seterusnya sampai dengan temp itu 0, kosong. Nah, penggambaran programnya seperti ini. Kita gunakan void clear ini untuk menghapus. Kemudian node pointer temp kita sama dengan head. Karena pertama-tama yang akan dihapus adalah data yang ada di head, di depan. Kemudian node pointer del. While ini temp harus sama dengan 0. Kemudian del sama dengan temp. Nah, temp itu diarahkan ke selanjutnya, baru kemudian dihapus. Next, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu print elemen link list. Jadi operasi print dilakukan dengan menggunakan variabel pointer bantu yang akan mengakses node satu per satu sampai ke node terakhir. Hal ini dikarenakan pointer head harus tetap berada di posisi node pertama, jadi nggak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, dan node terakhir ditunjukkan dengan pointer dari node yang mengarah pada 0. Jadi ini penggambarannya, kita gunakan void print L, kemudian node pointer temp kita sama dengan head. Jika L empty sama dengan 0, ini harus sama dengan 0. Maka while temp itu harus sama dengan 0. Terus kemudian dia menampilkan si out temp, arahkan ke data, kemudian tampilkan temp itu diarahkan ke selanjutnya. Seperti itu. Jika tidak, misalnya jika list kosong, maka dia akan menampilkan pemberitahuan list kosong. Nah, masuk ke contoh program. Jadi pertama buat program, kemudian simpan dengan tugas.a. Kemudian yang kedua ada buat program, simpan dengan nama tugas.cpp. Nah, seperti ini ya programnya. Oke, next kita buat program yang ketiga, kemudian kita simpan dengan nama main tugas.cpp. Nah, ini adalah output dan kita jalankan compile yang di bagian main tugas.cpp, maka akan muncul seperti ini. Kemudian isi. Jika pilih menu 1, maka dia akan muncul seperti itu. Tambah data buku di depan, ada tambah data buku di belakang, ada hapus data buku di depan, di belakang, kemudian tampilkan data buku,
kemudian ada hapus semua data. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.